Terima kasih kepada Ibu Doris Dewi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang bersedia hadir untuk mendengarkan presentasi kita hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang sudah kami susun dengan tema tinjauan hukum pidana Islam dalam kasus salah tangkap. Kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Rosita Dulestari, saya Nela Fatra, langsung saja. Banyaknya kasus salah tangkap terjadi dikarenakan pihak berwenang menangkap seseorang tanpa adanya bukti yang cukup. Salah tangkap ini adalah situasi seseorang ditangkap oleh penegak hukum karena adanya kesalahan identitas ataupun kesalahan identitas. Kasus salah tangkap ini memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pihak individu saja, tetapi dirasakan oleh masyarakat dan juga keluarga. Dalam hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah tangkap berbanding terbalik dengan prinsip tersebut. Dalam sudut pandang KUHP, pasal 95 ayat 1 menegaskan bahwa tersangka dapat menuntut ganti rugi kepada pihak aparat karena adanya kesalahan karena tidak terdapatnya sesuai dengan perundang-undangan. Banyaknya kasus salah tangkap terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kurangnya penerapan dan pemahaman di kalangan masyarakat baik dalam hukum pidana Islam ataupun hukum positif. Tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui hak-hak perlindungan, bentuk ganti rugi dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, serta upaya pemerintah untuk mencegah kasus salah tangkap. Selanjutnya ada manfaat penelitian, melakukan kontribusi dalam memberikan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan prosedur hukum. Metode penelitian kali ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk dianalisa. Selanjutnya ada kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Saudara Maulana. Kepadanya disilakan. Yang telah memberikan saya waktu. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kajian pustaka. Di antaranya ada hukum positif. Dasarnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam undang-undang ini secara tegas menekankan bahwa keadilan hak asasi manusia harus di dalam undang-undang ini secara tegas mengatur hak asasi manusia termasuk kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap kesalahan dalam penangkapan secara sewenang-wenang. Dan yang kedua ada teori hukum dan etika. Nah, di dalam teori ini mempertimbangkan dampaknya kesalahan dalam penangkapan, mempertimbangkan dampak etika dan hukum. Menurut Ronald Dershowitz berargumen bahwa kurangnya transparansi dalam sistem dapat menyebabkan kesalahan yang serius. Yang selanjutnya ada teori sistem peradilan. Dalam sistem teori dalam peradilan,
menekankan pentingnya integritas sistem peradilan dalam mencegah salah tangkap. Menurut Alan Dershowitz berargumen bahwa kurangnya transparansi dalam sistem dapat menyebabkan kesalahan yang serius. Terus yang selanjutnya ada hukum Islam. Di dalam hukum Islam menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, yang mana dalam kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap hak dalam perlindungan terhadap salah tangkapan harus dijunjung tinggi. Dan selanjutnya ada teori kisos mengacu pada prinsip pembalasan yang setimpal terhadap orang yang dirugikan. Menurut Abdullah Al-Maliki menyatakan bahwa kesalahan dalam penangkapan harus diatasi dengan setimpal terhadap orang yang dirugikan. Nah, selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum. Menurut Torik Ramadan berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan dengan ketat untuk mencegah kesalahan dalam penegakan hukum. Dari saya cukupkan sekian. Kepada rekan Ila dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Di sini pembahasan itu mencakup kendala dan solusi. Kendala yang pertama yaitu kasus salah tangkap. Nah, kasus salah tangkap ini di Indonesia menjadi kendala yang sangat serius. Salah tangkap itu mengacu kepada suatu keadaan di mana seseorang ditangkap oleh aparat penegak hukum, tetapi tidak dengan bukti yang betul atau bukti yang sah. Nah, kasus salah tangkap ini seringkali mengakibatkan kerugian bukan hanya dari fisik dan mental, tetapi juga stigma dan pandangan dalam masyarakat. Selanjutnya ada kendala oknum tidak bertanggung jawab. Nah, oknum ini maksudnya yaitu seorang individu yang melakukan suatu tindakan yang di luar norma, yaitu tindakan yang negatif. Oknum ini biasa disebut untuk istilah seseorang yang untuk membedakan dia dengan institusi di dalamnya, seperti misalnya oknum polisi atau TNI, yaitu untuk membedakan seseorang individu itu dengan institusi, di mana perilaku individu itu tidak termasuk di dalam institusi tersebut. Selanjutnya ada kurangnya informasi dan pengetahuan. Nah, kurangnya informasi dan pengetahuan ini juga menjadi kendala dalam kasus salah tangkap. Yang pertama, informasi. Dari aparat penegak hukum, kurangnya informasi itu menjadi faktor yang penting ketika terjadinya kasus. Sehingga ketika menangkap seseorang itu harus mencari informasi dan kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian untuk masyarakat itu pengetahuan sangat penting. Kurangnya pengetahuan di masyarakat juga menjadi kendala dalam kasus ini. Ketika seseorang ditangkap, karena kurangnya pengetahuan, ia tidak tahu apa saja haknya yang harusnya ia dapat ketika mendapat perlakuan yang tidak adil. Selanjutnya ada solusi. Dari kendala-kendala tadi, saya bisa menyimpulkan beberapa solusi. Yang pertama, hak korban salah tangkap. Nah, seperti tadi kurangnya pengetahuan oleh masyarakat itu sangat
selanjutnya pelatihan aparat penegak hukum. Nah, agar tidak terjadinya oknum tidak bertanggung jawab, aparat penegak hukum itu harus melalui pelatihan lagi agar mengurangi terjadinya kasus salah tangkap. Yang selanjutnya sosialisasi di masyarakat. Nah, salah satunya juga untuk mengurangi kasus salah tangkap ini yaitu sosialisasi di masyarakat. Masyarakat harus tahu apa saja hak-haknya ketika dia mendapat perlakuan yang tidak adil oleh aparat penegak hukum, agar mereka bisa menuntut haknya, agar dia bisa menuntut haknya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Manda. Kepadanya silakan. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan adalah hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menyikapi kasus salah tangkap. Prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan dan tanggung jawab yang mendasari hukum pidana Islam menjadi landasan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Terdapat perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif dalam penekanan pada hakikat tertentu. Hukum pidana Islam lebih menekankan pada tanggung jawab personal pelaku, pentingnya restitusi sebagai bentuk keadilan dan ganti rugi korban, serta adanya sanksi bagi pelaku. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah mengatur mekanisme ganti rugi. Namun perlu adanya penyempurnaan untuk lebih mengakomodasi prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya ada disarankan kepada penegak hukum untuk menyelaraskan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam mengatur proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan, serta memberikan perlindungan bagi korban yang lebih baik sebagai hak-hak untuk melindungi hak-hak warga negara. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Manda yang telah menjelaskan kesimpulan tadi. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kami hanya menampung 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing dari prinsip kisos kan tadi ada pandangan Islam masih relevan dalam konteks modern. Kan tadi salah tangkap nih, ada orang yang salah tangkap tapi udah dikisos, sudah dipotong. Nah itu gimana dengan konteks modern? Nah, jadi setiap negara tuh mempunyai kondisi sosial, budaya, sama hukum yang berbeda. Jadi prinsip kisos itu menyesuaikan dengan kondisi negara. Jadi nggak semuanya tuh menerapkan kisos. Contohnya, jadi ya intinya nggak semua negara tuh nerapin prinsip kisos. Jadi menyesuaikan sama negaranya masing-masing. Ibaratnya udah masuk ke list hukum ya, list hukum, dan namanya tentu tercoreng lah nama baiknya. Nah, gimana nih cara mengembalikan nama-nama baik itu untuk kembali ke semula? Bagaimana cara mengembalikan nama baik korban salah tangkap? Nah, jadi korban salah tangkap ini pertama menuntut ganti rugi. Kan tadi sesuai dengan pasal 95 ayat 1 juga kan ya dijelaskan bahwa korban salah tangkap itu dapat menuntut ganti rugi. Nah, juga si korban juga dapat mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korbannya. Jadi si kepolisiannya untuk memulihkan nama baiknya dia. Ini apakah korban salah tangkap bisa menuntut balik
Pertanyaannya, korban salah tangkap apakah bisa untuk menuntut balik? Jawabannya adalah tidak bisa. Korban salah tangkap tidak bisa menuntut balik, tapi bisa menuntut untuk mengganti rugi atas kesalah tangkapannya tersebut. Di dalam Undang-Undang 5 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat menuntut tanpa alasan yang sah. Cukup. Gimana? Kan disebutkan kalau misalkan salah tangkap nih. Terus gimana kalau orang yang salah tangkap ini tuh bakal dikasih apa gitu? Karena kan salah tangkap kan. Nah, terus buat orang yang salah tangkapnya ini tuh dapat sanksi apa? Oh, jadi untuk aparatnya. Ya, korbannya dapat apa? Terus yang salah menuduhnya juga dapat apa? Jadi ganti rugi untuk korban salah tangkap serta apa sanksi untuk aparat yang melakukan tindakan salah tangkap. Jadi korban salah tangkap di Indonesia itu berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Ganti rugi dapat berupa uang yang bervariasi mulai dari 500 hingga 100 juta tergantung pada kerugian yang dialami seperti luka ringan atau kematian. Selanjutnya, untuk aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap, mereka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban. Sanksi administratif dapat berupa perpindahan jabatan, permintaan maaf, dan pembinaan mental. Jika tindakan tersebut disertai kekerasan, aparat juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.